ditipu oleh developer atau jangan-jangan ketipu beneran. Assalamualaikum Sobat Guyub, apa kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dan dilimpahi rezeki. Nah Sobat Guyub, terima kasih atas dukungannya terhadap channel Provokator Properti. Saat ini channel ini sudah melewati 500 subscribers. Tetap dukung channel ini ya, subscribe, like, share, dan komen. Sobat Guyub, buat Sobat Guyub yang nanti ingin membeli rumah baru dan memaksimalkan THR untuk membeli rumah, perlu untuk mempelajari alur jual beli rumah dan perlu untuk memilih developer yang baik. Nah, membeli hunian dari developer tentunya merupakan cara yang sangat praktis, karena kita nggak perlu repot-repot nyari tanah, nggak perlu repot-repot bangun rumah, serta memikirkan fasilitas-fasilitas yang nanti menjadi penunjang dari rumah kita. Kita tinggal tunjuk, rumah bisa segera dibangun. Sobat Guyub, tentu sepertinya terlihat sangat mudah, tapi kita perlu memahami alur proses dari jual beli rumah. Dengan pemahaman itu, kita bisa memiliki kehati-hatian dalam memilih developer. Nah, berikut langkah-langkah dalam alur proses jual beli rumah, serta tips-tips dalam memilih developer. Alur pertama dalam proses jual beli rumah tentunya memilih developer dan memilih rumah tersebut. Nah Sobat Guyub, saat kita datang ke suatu proyek perumahan baru, biasanya yang kita temukan hanya tanah kosong dan rumah contoh. Rumah contoh tentunya akan dibangun supaya menarik perhatian dari calon pembeli. Nah, ketika kita melihat rumah contoh dan jatuh hati terhadap rumah tersebut, jangan buru-buru untuk melakukan booking fee sebelum melakukan pengujian terhadap reputasi dari pengembang yang akan membangun rumah kita nanti. Nah, berikut tips-tips mengecek reputasi pengembang. Salah satu cara mengukur reputasi adalah melihat kelengkapan izin developer, antara lain izin peruntukan tanah, izin lokasi, aspek penatagunaan lahan, site plan yang telah disahkan, SIPPT, surat izin penunjukan penggunaan tanah, nomor sertifikat tanah, surat izin mendirikan bangunan IMB, surat izin penggunaan bangunan IPB. Yang kedua, prasarana sudah tersedia. Ketiga, kondisi tanah matang. Keempat, sertifikat tanah minimal SHGB atau HGB induk atas nama developer. Yang kelima, induk. Sobat Guyub, langkah keduanya ya kita melakukan pembayaran booking fee untuk membooking hunian yang kita inginkan. Nah, Sobat Guyub, biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, barulah kita bisa tenang untuk melakukan booking fee. Jangan buru-buru untuk melakukan pembayaran booking fee sebelum memastikan kelayakan dari developer yang kita pilih. Nah, Sobat Guyub, langkah ketiga adalah mengajukan KPR ke bank. Rumah yang kita pesan tidak akan dibangun sebelum KPR disetujui. Nah, tapi dalam proses ini, Sobat Guyub, jangan pernah membayar DP sebelum KPR disetujui, karena tidak ada jaminan KPR yang Sobat Guyub ajukan disetujui oleh bank, sekalipun bank bekerja sama dengan developer. Karena bukan developer yang dicek oleh bank, tapi kitalah calon pembeli yang dicek oleh bank. Bagaimana kemampuan finansial kita? Apakah mampu untuk membayar cicilan atau tidak? Nah, jika semua sudah disetujui, KPR disetujui, barulah kita melakukan pembayaran DP. Nah, kalau tidak disetujui, sedangkan DP sudah dibayar, nah itu akan sangat sulit buat kita untuk meminta uang itu kembali. Biasanya akan ada potongan. Nah, kita lanjut ya ke tahap selanjutnya. Sobat Guyub, jika KPR kita disetujui oleh bank, maka kita masuk ke tahapan selanjutnya. Dan jika tidak disetujui, ya proses berhenti untuk di sini untuk KPR. Tahapan selanjutnya ini adalah tanda tangan PPJB dengan developer. Nah, PPJB ini perlu untuk dipahami
karena di sana terdapat beberapa klausul yang penting, seperti kapan rumah jadi, dan proses balik nama sertifikat, dan lain-lain. Nah, sampai saat PPJB, sertifikat rumah masih atas nama developer. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah PPJB dengan developer, barulah developer memulai pembangunan rumah. Biasanya memakan waktu 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, saat rumah sudah selesai dibangun oleh developer, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pemecahan sertifikat. Nah, sertifikat kan masih atas nama developer nih, HGB developer. Dipecah menjadi sertifikat HGB atas nama kita. Buat Guyup, tentu balik nama ke pembeli tidak bisa dilakukan sebelum sertifikat developer dipecah terlebih dahulu. Nah, Sobat Guyup, selanjutnya prosesnya adalah melakukan AJB. AJB adalah akte jual beli tanah. AJB ini adalah bukti yang sah secara legal bahwa kepemilikan bangunan dan tanah sudah beralih dari developer kepada kita, pembeli. Jika belum ada AJB, ya hak atas bangunan dan tanah masih tetap milik developer. Kapan AJB bisa dilakukan? Sesuai keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 09/KPTS/M/1995 tentang pedoman pengikatan jual beli rumah, AJB atas tanah dan bangunan rumah harus ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan PPAT. Dalam hal aspek berikut terpenuhi: bangunan rumah telah selesai dibangun dan siap huni, pembeli telah membayar lunas seluruh harga tanah dan bangunan rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu, dan permohonan hak guna bangunan atas tanah sudah selesai diproses, dan sertifikat hak guna bangunan terdaftar atas nama penjual. Gampangnya, jika rumah sudah jadi, segera minta dilakukan AJB dengan developer. AJB harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan. Sobat Guyup, setelah AJB selesai, pembeli mendapatkan surat HGB, hak guna atas bangunan. Kenapa HGB bukan SHM? Karena developer sebagai badan hukum tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, yang boleh hanya HGB. Sobat Guyup, ini proses terakhir, peningkatan status kepemilikan dari HGB menuju SHM. Nah, Sobat Guyup, kenapa kita perlu untuk meningkatkan statusnya dari HGB ke SHM? Karena HGB ini hanya hak guna, jadi bukan hak milik. Kita hanya bisa memanfaatkan hak pemakaian atas tanah tersebut, itu pun ada jangka waktunya. Sedangkan SHM bersifat mutlak selamanya. Nah, sekian langkah-langkah yang perlu kita pahami dari alur proses jual beli rumah. Dengan pemahaman ini, semoga Sobat Guyup bisa menjalankan proses jual beli rumah dengan pemahaman yang tepat, agar tidak lagi merasa ditipu oleh developer atau jangan-jangan ketipu beneran. Bercanda ya Sobat Guyup. Nah, Sobat Guyup, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget.